Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kabar baik, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bertatap muka di pelajaran PAI kelas 11, di mana di jam ke-7 ya, dari jam pertama mungkin masih semangat karena ini sudah jam ke-7, kita sudah melewati sholat zuhur berjamaah tadi. Saya yakini anak-anak semua karena sudah terforsir tenaganya, karena melewati beberapa mata pelajaran dengan guru sebelumnya. Mari saya sebelum memulai materi saya ajak anak-anak sekalian untuk memacu semangat dengan mengepalkan tangan di atas. Anak-anak sekalian silakan dikepalkan tangan di atas. Baik, saya ajak meneriakkan kalimat manjada wajada. Bisa ya? Bisa. Pasti dapat. Ya. Saya hitung dari 3. Ketika hitungan ketiga bersama-sama mengepakkan, meneriakkan manjada wajada. 1, 2, 3. Manjada. Kurang kompak lagi ya. Manjada wajada. Baik ya. Wajada. Baik ya. Anak sekalian, Pak Juswadi sebelum memulai materi melihat presensinya sudah hadir semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Warga di rumah mudah-mudahan sehat-sehat juga. Amin. Ketua kelas mudah-mudahan sehat selalu ya, Ahmad Nurholis ya. Sehat-sehat ya. Karena saya tahu betul bagaimana karakter ketua kelas, suka futsal, suka badminton, suka olahraga, suka atraksi dan sebagainya ya. Sehat-sehat ya, Nurholis. Kemudian saya ini akan menyampaikan tema tentang munakahat atau ketentuan pernikahan dalam Islam, di mana nantinya mempelajari tema ini tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan definisi makna dari pernikahan itu sendiri atau nikah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan ketentuan-ketentuannya ya, nanti ada rukun, ada syarat dan seterusnya ya, begitu dari pernikahan. Kemudian nanti akan dibentuk kelompok-kelompok untuk berdiskusi untuk memperdalam pemahaman. Kemudian terakhir menyimpulkan anak sekalian, menyimpulkan yang nantinya juga di pertemuan tatap muka selanjutnya diakhiri endingnya dengan praktek munakahat bersama-sama sesuai kelompok dan peran yang sudah dibentuk oleh kelompok-kelompoknya yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, anak-anakku semuanya, sebelumnya kita beranjak ke definisi dulu ya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apakah definisi pernikahan dalam Islam? Nah, kira-kira pernikahan atau munakahat itu sangat populer di telinga kita semua. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan ini tentang definisi dan seterusnya, nah pastinya karena ini sudah remaja, usia SMA, begitu ya. Lah, pastilah punya sedikit atau banyak angan-angan ingin memiliki pasangan atau jodoh ya. Atau ya tempat untuk ini ya, berjuang bersama atau memiliki pasangan atau suami bagi yang kalian perempuan, istri bagi kalian yang laki-laki. Nah, kira-kira dari ketua ini ya, Ahmad Nurholis punya angan-angan ingin jodoh atau pasangan yang gimana kriterianya ini? Holis gimana? Ingin yang seperti apa? Ingin Pak, saya ingin punya pasangan Pak. Punya pasangan yang pertama yang cantik. Oke. Itu saja? Terus yang manut Pak, yang manut, yang soleha. Oke. Itu saja? Terus kalau bisa itu yang kaya juga Pak.
Siap. Ya, oke. Nah, nanti siap-siap yang lain anak-anak saya tanyakan juga ini ya, karena tidak hanya ketuanya ya yang ingin menikah, punya pasangan ya, punya pasangan hidup ya. Dari definisi pernikahan dalam Islam itu bisa kita maknai bahwasanya sebuah akad yang sah ya antara laki-laki dan perempuan ya dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya seperti cita-citanya ketua tadi itu ya. Yang akad nikah itu juga merupakan prosesi yang sakral yang melibatkan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Nah, di sini sudah tampil di layar anak-anak sekalian, bisa dibaca, bisa dilihat. Nah, kira-kira kalau saya tanya Ananda Tati Suryati, lah ini sangat terkenal, artisnya kelas ini saya tahu itu. Ananda Tati, kira-kira dari munakahat atau pernikahan yang paling diketahui oleh Tati sendiri itu apa terkait tentang ikatan, tujuan dan komitmen tentang pernikahan itu apa ya? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa dibaca ya? Atau secara praktis saja sekarang ini melihat televisi, melihat berita atau kabar. Kira-kira kalau kita itu berorientasi kepada mahligai rumah tangga, nah itu kira-kira bagaimana kehidupan rumah tangga di luaran sana menurut saudari tadi sendiri? Ya. Sudah memenuhi kriteria pernikahan dalam Islam atau belum, apa begitu? Ya sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Baik anak sekalian, lanjut dari tujuan pernikahan dalam Islam itu ada beberapa. Di sini ada yang bisa membacakan untuk saya. Saudara Irfan mungkin bisa membacakan ini. Poin-poinnya saja juga boleh. Tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya ini Pak yang ditampilkan ini belum kelihatan itu. Oke. Sudah kelihatan belum? Ya, di scroll. Masih belum kelihatan ya? Ya Pak, masih. Oke. Boleh saya membantu Pak untuk membacanya? Ya, silakan. Silakan. Membantu Pak. Baik Pak, tujuan utamanya itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu Pak. Oke. Baik. Terima kasih atas bantuannya ya, Nanda Sirot ya, terima kasih sekali. Nanti bisa menemui saya di kantin ya, saya belikan hadiah nanti ya, bakso ya untuk Nanda Sirot ya. Bisa nanti saya bayari di kantin. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dalam tujuan munakahat atau pernikahan itu seperti yang sudah kita pahami bersama, menjalin atau mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada syarat rukunnya dalam pernikahan tersebut ya. Di antara rukun-rukun nikah itu wajib ada pengantin, wali, kemudian saksi, kemudian ada mahar atau mas kawin dan ijab kabul. Sedangkan syarat-syarat dalam munakahat atau pernikahan itu yang pertama adalah seagama, karena kalau tidak seagama di dalam domain kita agama Islam itu tidak diperkenankan kecuali ahli kitab ya. Jadi hukumnya haram nikah dengan non Islam kecuali ahli kitab. Kemudian yang kedua yang menjadi syarat nikah adalah antarodin, yang artinya adalah sama-sama ridho satu sama lain ya, dari kedua mempelai ya mau menerima pernikahan ini ya gitu ya, baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Nah, selain dua syarat itu di atas bahwa ada atau terdapat syarat lainnya yakni balik atau kufu ya. Balik dan kufu ini diartikan telah cukup dewasa mengerti esensi pernikahan. Sedangkan kufu ya ini setara dalam pendidikan, kedudukan, ya usia, ya tetapi
di antara kedua syarat ini tidak menjadi kewajiban atau ya sekadar syarat gitulah, lebih afdol lah katakanlah begitu anak-anak sekalian. Nah, Oke, baik, berikutnya Pak. adalah Bagus, hak. saya rasa cukup ya. Oh ya, terima kasih. Lanjut langsung yang berikutnya.